Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Information Technology Audit dan Kontrol. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah IT Audit dan Kontrol akan saya ampu selama 1 semester ke depan. Dan sebelum kita mulai, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai mata kuliah ini akan berdiskusi atau mengeksplorasi tentang beberapa poin gitu ya. Nah, System atau Information Technology Audit Control ini merupakan mata kuliah yang disiapkan dengan latar belakang bahwa pada beberapa penerapan teknologi informasi atau sistem informasi, selain sistem informasi atau teknologi informasi itu diimplementasikan untuk membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya, juga seringkali sistem informasi ini membawa juga faktor resiko. Nah, faktor resiko ini pada titik tertentu bisa mengganggu atau menghasilkan obstacle gitu ya, terkait dengan operasional organisasi maupun operasional suatu perusahaan, dan itu kadang juga memunculkan masalah di kemudian hari. Dan kemudian di sisi yang lain, eh, faktor resiko itu kalau kemudian bertumpuk akan menyebabkan kegagalan atau fairness terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, karena berarti dia memiliki resiko kegagalan yang sebanding dengan value yang didapat, maka perlu ada suatu cara atau mekanisme untuk secara konseptual itu membalance atau kalau dalam bahasa praktek ya meminimalisir resiko yang mungkin muncul. Nah, sehingga ada framework atau konsep atau cara berpikir dan juga teori yang menelandasi bagaimana kita meminimalisir resiko itu. Atau kalau memungkinkan ya menghilangkan sekalian. Nah, itu kemudian dipelajari dalam information system atau information technology audit and control. Nah, di sini ada dua kata, ada kata audit, ada kata kontrol. Nah, kata audit ini mensiratkan adanya proses assessment atau evaluasi, review gitu. Kalau kontrol itu adalah suatu respon atau tindakan yang dimunculkan dari hasil suatu proses assessment tadi. Nah, mata kuliah ini nanti bertujuan untuk pertama tentu saja memperkuat ya pengetahuan dan juga melengkapi hard skill-nya teman-teman di ilmu komputer yang insya Allah nanti sudah akan sangat mahir di bidang hard skill misalnya pemrograman dan lainnya. Dan tetapi yang orientasinya untuk development sesuatu, nah ketika itu dilakukan nanti akan dilengkapi dengan mata kuliah ini sehingga ketika membangun suatu solusi atau teknologi tertentu itu sudah mempertimbangkan faktor risiko. Nah, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan suatu produk teknologi atau inovasi yang komplit atau yang bisa menghasilkan value yang tinggi tapi secara tidak langsung juga akan meminimalisir risiko. Nah, ini yang nanti menjadi apa istilahnya itu tujuan ya. Nah, berikutnya yang kedua juga ini sekaligus untuk mengintrodusir atau mengenalkan kepada teman-teman sekalian bahwa saat ini di dalam konteks kita bekerja secara profesional tidak melulu bahwa bidang pekerjaan kita itu ada di engineer atau misalnya atau scientist gitu ya yang sifatnya itu melakukan pengembangan suatu aplikasi atau teknologi tertentu. Tetapi juga ada profesi yang lain yang tidak kalah menarik ya. Saat ini mungkin yang paling menarik katakanlah tentang profesi data scientist. Nah, salah satu data scientist itu mengeksplorasi insight data. Nah, kalau di sini juga mirip cara berpikirnya seperti seorang data scientist, tapi tujuannya tadi meminimalisir risiko. Nah, maka disebut sebagai seorang IT auditor. Nah, jadi ini juga menarik. Ini juga salah satu yang emerging gitu ya, yang nanti prospektif ke depan. Nah, dan terbukti di masa saat ini itu demand atau kebutuhan akan adanya
apa namanya itu, profesi IT auditor tuh makin kenceng ya, karena di zaman sekarang sudah mulai muncul resiko-resiko teknologi yang muncul ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita mendapati kasus tentang data breach di salah satu e-commerce besar di Indonesia, misalnya semacam itu. Atau mungkin ada kasus fraud yang ada di transaksi perbankan, atau ya satu kasus yang sering terjadi, yang masih sering terjadi sampai saat ini, yang menjadi isu nasional, misalnya seperti corruption atau mungkin yang lain. Nah, itu juga nanti menjadi bagian atau satu dua poin fokus dari mata kuliah ini juga. Nanti ada juga nanti istilah forensik gitu ya. Jadi forensik itu biasanya untuk pembuktian suatu kasus yang berkaitan dengan kasus hukum. Nah, itu juga nanti kita juga ada concern di situ di mata kuliah ini. Nah, berikutnya mata kuliah ini itu nanti akan terdiri, semester ini cukup spesial karena kita hanya akan terdiri dari 10 pertemuan teori. Nah, sehingga ada sedikit penyesuaian terhadap materi, tapi secara konten atau secara kelengkapan materi insya Allah tidak ada perubahan dari semester-semester sebelumnya, tetapi pada semester ini tentu saja akan ada banyak update dari sisi konten ya. Karena ini salah satu mata kuliah yang mungkin kalau bahasa saya tiap bulan atau tiap hari itu selalu ada update-nya. Jadi kadang kita udah pakai satu buku panduan, tapi pada titik tertentu buku panduan itu menjadi agak ter apa ya uh, obsolete gitu karena memang perkembangannya cukup cepat begitu. Tetapi secara core konsep itu kita bisa sampaikan nanti. Nah, kemudian untuk menunjang perkuliahan ini pertama tentu saja kita melakukan proses perkuliahan sinkron semacam ini ya, kita online. Tapi karena jatah kita adalah 3 SKS, seharusnya 2,5 jam, tapi maksimal saya akan ambil 2 SKS saja dari sisi online-nya, sehingga nanti uh, kita kita ada skema untuk berhemat bandwidth juga begitu ya. Tetapi konsepnya adalah kita tidak kemudian full online, tetapi nanti ada di satu SKS itu digunakan untuk eksplorasi. Jadi nanti teman-teman nanti ada penugasan yang nanti digunakan sehingga jauh lebih 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 enak begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di mata kuliah ini nanti beberapa sesi saya juga akan undang kolega saya atau teman yang bidangnya ada di sini, sehingga nanti bisa memberikan pencerahan dari sisi industri atau dari sisi praktek begitu, pengalaman di lapangan, sehingga nanti teman-teman bisa memiliki pengalaman tersendiri terhadap mata kuliah ini di dunia kerja. Kalau semester yang lalu karena kelasnya itu ada di kuliahnya ada di kelas, itu kita bisa set up untuk teman-teman punya pengalaman praktis itu di lapangan untuk melakukan pekerjaan IT audit dan kontrol. Nah, jadi ini salah satu yang kita lakukan. Tapi nanti kita akan coba, nanti modelnya adalah mungkin ya online based audit gitu ya, sehingga nanti kita bisa coba set up untuk teman-teman bisa lebih lebih memahami. Terus kita juga nanti modelnya saya mengambil baseline metode perkuliahan capstone. Jadi setiap etape perkuliahan itu modelnya ada milestone yang harus dicari, harus didapat. Nah, nanti milestone ini seperti kalian mengumpulkan skor begitu, dan kemudian nanti milestone itu dikumpulkan di UTS, dan UTS untuk disubmit. Jadi nanti ketika UTS atau UAS itu sebenarnya modelnya bukan menjawab soal, tetapi mengisikan milestone yang didapat selama perkuliahan. Jadi ya kalau rekan-rekan sekalian nanti mengikuti kuliah ini dengan baik, saya pikir UTS dan UAS tidak perlu belajar cukup kencang. Jadi cukup mengikuti milestone-nya, insya Allah sudah bisa menyelesaikannya. Nah, kemudian saya menggunakan platform Elok untuk sharing materi ya. Nanti juga submission tugas atau submission diskusi ada di situ. Terus kemudian nanti untuk video nanti saya upload di YouTube. Terus kemudian nanti linknya akan saya tautkan di Elok dan juga nanti di website. Teman-teman nanti bisa cek di website baik itu di cloud.wiki.ugm.id maupun di YouTube-nya. Nah, jadi semacam itu. Nah, nanti kita evaluasi penggunaan dari aplikasi Webex ini. Kalau memang dirasa cukup bagus, cukup lancar, karena beberapa kuliah kemarin agak sedikit terganggu.
Nah, nanti kalau misalnya agak terganggu, nanti kita akan switch, kita pakai platform yang lain. Jadi, by default kita pakai Webex, tapi nanti ketika ada sesuatu kita akan coba sesuaikan. Jadi kayak gitu ya. Baik, nah itu adalah bagian dari penjelasan mata kuliah kita. Saya ada buku juga buku apa? Buku yang dipakai. Nanti kebetulan saya juga sudah punya versi digitalnya. Nanti akan saya upload juga di Elok. Nah, di Elok itu saya tidak modelnya saya taruh semua materinya dulu, tapi per bagian. Jadi agar tidak terlalu banyak yang harus apa namanya di-download. Kalau di Elok itu kadang kita punya record atau punya log, mahasiswa tuh suka downloadin materi tapi nggak ngikutin apa namanya flow-nya. Jadi kita akan coba ikutin flow-nya ya. Oke. Nah, itu yang di bagian pertama penjelasan dari mata kuliah ini. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan mengenai mata kuliah ini bisa disampaikan langsung dengan meng-unmute mic-nya atau menuliskan di chat. Ya. Ini saya agak sedikit jeda-jeda agar nanti punya kesempatan saya untuk recording videonya itu tidak full range tapi bisa per bagian. Harapannya 10 atau 15 menit kita stop dan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya.